Amin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita sama-sama bertenang diri. Kita akan mengikuti sebuah kesaksian istimewa yang akan dibawakan oleh Kak Albert dari negara Austria. Kami persilahkan. Oke, selamat malam buat rekan-rekan terkasih di Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di sini. Saya akan menceritakan sedikit mengenai COVID-19 yang terjadi di Austria. Mungkin akan saya kirimkan datanya kalau bisa masuk. Apakah bisa dilihat datanya? Bisa? Oke. Kota Vienna, saya tinggal di kota Vienna, ibu kota dari negara Austria, yang berasal dari bahasa Celtic Vindobona. Pada abad pertama, kota ini didirikan adalah sebagai markas militer tentara Romawi. Pada abad 11, menjadi kota perdagangan. Pada tahun 212 ditetapkan menjadi sebuah kota. Dulu kotanya hanya setertera yang ada di gambar ini. Sekarang kotanya terdiri dari 23 distrik. Dan kota tua ini menjadi distrik 1 sekarang. Tahun 976, kota ini pertama dikuasai oleh dinasti Babenberg. Dan tahun 1438 diberikan penghargaan menjadi dinasti Habsburg yang menguasai Eropa. Jadi kota Vienna ini perpanjangan dari Kekaisaran Prancis. Kaisar wanita paling berkuasa saat itu adalah Maria Theresia tahun 1740. Dia menguasai Austro-Hungaria dan berakhir tahun 1920 setelah Republik dibangkitkan. Dan menurut sejarah, Maria Theresia ini mempunyai 16 anak. Dan anaknya ini semua dinikahkan kepada raja-raja di sedinasti se-Eropa agar dia bisa menguasai monarki di Eropa. Selanjutnya data aktual tanggal 6 bulan April 2020 mengenai kasus-kasus penderita yang terinfeksi virus corona di Austria 12.008 sesuai data hari ini tadi jam 9 pagi, yang meninggal 220, yang sembuh 3.463, yang dirawat di ICU 244 orang. Kita mengalami lockdown sejak bulan Maret tanggal 16 dan akan berakhir sampai bulan ini. Tadi ada konferensi dari Prime Minister jam 11 siang. Mereka menetapkan kebijakan baru bahwa lockdown akan dibuka secara bertahap. Jadi pertengahan bulan April nanti toko-toko kecil mulai boleh dibuka, tapi di dalam hanya boleh ada 2 orang yang boleh masuk toko. Akhir bulan tanggal 1 Mei akan dibuka mal-mal, boleh dibuka kembali. Tetapi setiap orang diwajibkan memakai masker. Sekarang saat ini kita mengalami lockdown yang hanya dibuka pom bensin, supermarket yang menyediakan bahan pangan, instalatur gas, air, listrik, pom bensin, pos, bank, sarana pelayanan umum rumah sakit, dan hanya orang yang boleh bekerja yang dokter dan perawat yang boleh keluar. Yang lain mereka harus tinggal semua di rumah. Dan kita mendapatkan surat izin khusus dari perusahaan kalau kita pergi keluar. Gitu.
Kalau andai kata kita didapatkan oleh polisi yang berpatroli di sini, kita sedang berkumpul-kumpul, dikenakan denda sampai 3.600 euro per kepala. Kalau restoran dia tetap buka dan ketahuan, dia mendapatkan denda 30.000 euro. Di saat lockdown ini, menurut status dari lembaga dinas tenaga kerja, mereka mendapatkan tingkat pengangguran yang tinggi karena yang banyak terhimbas saat ini adalah restoran dan hotel karena mereka melepaskan karyawannya. Dari pemerintah Austria sendiri, mereka menyediakan dana 38 miliar euro buat seluruh perusahaan-perusahaan se-Austria. Tapi setiap perusahaan hanya berhak mendapatkan 6.000 euro. Jadi kalau misalnya ada sebuah restoran yang berdiri di distrik 1 tersebut, mereka nyewa gedung, mereka nyewa ruangannya saja sudah 10.000 euro satu bulan. Belum lagi mereka harus bayar karyawan. Jadi mereka mengalami kerugian saat ini. Nah, untuk memulai kembali atau untuk memenggal penurunan drastis ekonomi Austria, ya mereka memberlakukan kebijakan politik untuk membuka kembali sarana perdagangan, mulai dari toko-toko kecil, kemudian restoran mulai awal Mei. Begitu. Di sini saya menampilkan beberapa gambar, beberapa foto tentang kota Vienna. Yang mungkin yang pertama bisa Anda lihat di sini adalah markas PBB yang Kwartier Vienna. Itu ada di distrik 22. Yang kedua, Istana Belvedere. Ini dipakai sebagai istana musim panas Prince Eugen dari Prancis. Sewaktu mereka membantu Kekaisaran Austria untuk melawan Sultan Osmanisme dari Turki. Jadi sebagai hadiah penghargaan, Pangeran Eugen diberi istana di kota Vienna. Yang kedua adalah Istana Schönbrunn, di mana Kaisar Maria Theresia beserta anak-anaknya tinggal pada tahun 1740 saat dia berkuasa. Dan di depan istana tersebut ada sebuah teras yang namanya Gloriette. Jadi di saat musim panas mereka gunakan Gloriette itu untuk pesta musim panas. Di saat mereka mengundang tamu-tamu untuk para bangsawan untuk bertemu dan berkumpul melepas rindu dan juga membicarakan peluang bisnis, mereka selalu bertemu di teras sambil pesta-pesta musim panas. Yang berikutnya adalah Hofburg. Dia adalah kaisar apartemen. Dulu dijadikan kaisar apartemen karena kalau di kota namanya apartemen, kalau di daerah mereka bisa bangun istana atau rumah gitu di luar kota. Dan yang terakhir ini adalah markas PBB, diambil fotonya dari sisi Sungai Donau yang pertama. Karena dulu kota Vienna itu dikelilingi air, namanya Sungai Donau. Setelah itu mereka meluruskan sungainya seperti di foto yang pertama, meluruskan sungainya agar bisa dilalui kapal-kapal dari Laut Utara, dari Nordsee sampai ke Ukraina, ibu kota Ukraina, Kiev. Oke, saya buka pertanyaan, mungkin ada yang mau bertanya. Berapa jumlah penduduk di sana ya, Kak? Bang. Penduduk
penduduk Austria atau Vienna? Vienna ini ya, Vienna. So, penduduk kota Vienna hanya 1,9 juta. Penduduk Austria terdiri dari 9 juta jiwa. Dan orang Indonesia yang tinggal di Austria hanya sekitar 900 orang, termasuk orang yang bekerja buat UN dan kedutaan KBRI. Yang data tadi aktual yang terinfeksi corona itu ada 12.000 itu hanya Vienna atau seluruh Austria? Seluruh Austria. Kalau di Vienna sendiri tidak sebanyak itu ya? Kalau di Vienna sendiri dia hanya 1.200-an. Tapi yang terdampak corona? Yang terpapar 12. Apa? Setiap kota. Yang di daerah Abang sendiri gitu. Oh, yang di daerah di kota Vienna, sebentar. Tunggu. Di sana juga lockdown ya? Di sini lockdown sejak 16 Maret. Kecuali perawat yang kerja sama dokter. Perawat dan dokter boleh bekerja keluar rumah, dan mereka mengusahakan mendapatkan premi yang diberikan bonus tadinya oleh pemerintah. Tadinya mereka mau memberikan 1 bulan gaji, tetapi mungkin karena budget negara sudah terlalu banyak, akhirnya mereka hanya memberikan 500 euro sebagai premi bahwa kita bekerja di saat corona. Oke, saya akan membacakan sedikit tentang orang-orang yang terinfeksi di kota Vienna hanya 1.705 orang. Yang paling banyak itu di daerah Tirol, karena itu daerah kemarin pas winter itu adalah daerah turis. Jadi banyak orang karena Eropa belum mengetahui ada infeksi dari virus corona ini, mereka tidak menutup perbatasan karena kota turis, banyak turis datang dan pulang dan pergi. Jadi sehingga di sana lebih ketat kasusnya. Mereka juga tidak boleh keluar. Kalau belanja ke supermarket, mereka tidak boleh bawa tas dari rumah, tidak boleh bawa plastik. Semua harus disediakan dari supermarket. Ya. Di Lampung aja hampir 30 juta. Berapa juta? 60 juta jiwa kalau di Lampung. Kalau di sana 1,9. 1,9 ya. 1,9. ICU-nya ada 244. Itu luar biasa berarti kota ini rumah sakitnya ya. Berarti di super bikin rumah sakit sendiri untuk itu. Yang terinfeksinya yang meninggal. Banyak juga yang meninggal, 50-50. Tapi satu Austria kan? Oh iya, satu Austria. 244. Oke. Tapi kalau di kota Wien yang meninggal cuma 44 orang. Dan rata-rata yang meninggal itu orang-orang yang telah mempunyai penyakit bawaan ya, kerangkungan seperti diabetes, multiple organ failure. Abang ini kerjanya di mana? Aku bekerja sebagai perawat di sebuah distrik 12. Kayak distrik Natar gitu ya? Iya, jadi tugasnya itu mendatangi pasien-pasien ke rumah-rumah. Oh iya. Gitu. Berarti sama lah kayak distrik Natar, distrik apa di sini gitu. Ya kalau di UK sama di Amerika mereka bilang district nurse. Oh. Iya. Government punya? Kita punya privat, tapi kita dapat pasien dari negara, dari pemerintah kota. Jadi di sini ada yang namanya Fonds Sociales Wien. Jadi setiap pasien yang akan discharge dari rumah sakit, nanti di sini ada case management. Case management dia yang mengkaji. Oh, seorang pasien ini dia membutuhkan perawat 3 kali sehari untuk daily activity, suntik insulin, kasih obat, terus udah gitu dia butuh home health buat
2 kali seminggu untuk bebersih rumahnya. Terus dia butuh namanya Besufdienst. Jadi dia buat pergi belanja ke supermarket, buat ambil resep ke dokter dan ambil obat ke apotek gitu. Oh, jadi fungsinya kayak perawat di puskesmas lah itu kalau di sini. Iya, tapi kita ke rumah. Tapi di sana kan Austria ya. Iya. Terus waktu merawat pasien itu apa harus pakai APD, alat pelindung diri lengkap kayak baju astronot gitu? Kecuali Semua pasien-pasien yang terinfeksi, ya harus kita pakai enggak PPE-nya. perawat yang biasa, yang bukan ngerawat pasien COVID. Kita cuma harus pakai masker, pakai glove sama apron. Oh, apron. Oke. Ya. Jadi gimana cara Bang untuk supaya tidak terdampak, tidak terpapar COVID? Coronavirus. Karena kan Abang ini kan dasarnya kan baru nih, cancer survivor. Ya besok lah ada kesempatan Abang mau sharing lagi ya tentang bagaimana Abang bisa sembuh dari cancer itu. Kan kalau cancer kan berarti penyakit penyerta nih. Artinya kalau Abang terpapar sedikit itu bahaya banget gitu. Apa gimana menghilangkan stres atau ketakutan untuk itu? Oh, kebetulan sebagai umat percaya, saya tidak pernah merasa takut karena saya tahu ada seseorang yang selalu membimbing. Karena yang kita lakukan adalah sesuatu yang positif buat orang lain, dan saya tidak pernah merasa takut di sini dalam hal ini. Dan saya telah merasakan atau mengalami hal yang lebih sulit dengan penyakit kanker tersebut, yang mungkin akan kita bahas besok. Oke, terima kasih. Sama-sama. Host kembali. Oke, Kak Albert, masih ada lagi yang ingin disampaikan? Kebetulan saya sudah menyampaikan semua topik. Mungkin kalau ada pertanyaan akan saya jawab. Oke, terima kasih. Saya cuma mau kalau dengar negara Wina Austria itu saya cuma ingat film yang dulu loh, Sound of Music. Sound of Music. Oke, mereka bikin Sound of Music di Salzburg, di provinsi Salzburg. Jadi Austria terdiri dari 9 provinsi. Saya tinggal di Vienna, kalau di Indonesia itu DKI Jakarta. Jadi kalau di Salzburg, dia agak jauh 4 jam naik kereta dari Vienna. Siana mau ke sana. Nanti aku temenin. Terima kasih Kak Albert Timotius atas kembali. Biasa, mungkin next time ada lagi yang bisa di-sharing buat kita semua. Besok. Oh, besok ya. Oke, kita tunggu ya Kak Albert. Oke. Selanjutnya mari kita dengarkan sebuah lagu spesial, lagu pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Sadrak Sitanala. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kedengaran ya? Kami dari keluarga Sitanala mau menyanyikan lagu berjudul Waktu Tuhan. Lagu ini sudah biasa sih kita dengerin, udah sering. Tetapi kalau kita hayati kata-katanya itu sungguh luar biasa, apalagi pada saat-saat sekarang. Waktu Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, percaya kuasa-Mu memulihkan Tuhan pasti yang terbaik. Takaran waktu jadi mengerti, lewati cobaan ku tetap percaya.
membawaku. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Kadang aku dari mengerti lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Kadang aku jadi mengerti lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Terima kasih, puji Tuhan. Kami ucapkan kepada keluarga Sadrak yang sudah membawakan lagu pujian yang begitu indah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Biarlah dalam sisa waktu ini kita tetap setia pada Tuhan. Selanjutnya kita akan mengikuti pembahasan yang luar biasa malam hari ini dengan judul One Year Lockdown in the Ark yang akan disampaikan oleh Kak Steven Mandang. Kami persilakan Kak Steven. Ya, halo semuanya. Selamat malam dimanapun teman-teman berada. Apa kabar? Baik. Ya, baik ya. Nah, saya nanti ada presentasinya. Berarti saya ambil share filenya ya. Iya. Oke. Untuk supaya teman-teman bisa baca. Ya, sebenarnya topik 100 hari berdoa itu adalah God's Rainbow of Assurance. Jadi, kepastian yang diberikan oleh Tuhan melalui simbol pelangi. Dan hari ini kita akan bahas, tapi supaya cocok-cocokin dengan kondisi kita, saat ini mungkin sudah minggu kedua atau minggu ketiga, kita semua mengunci rumah kita masing-masing, mengkarantina diri kalau ada yang sakit, mengisolasi diri, istilah yang lagi ngetrennya adalah lockdown. Betul nggak? Siapa di sini yang udah 1-2 minggu, ya hanya yang penting-penting aja kalau pergi keluar. Saya demikian. Semua pasti ya. Dan sebelum kita masuk temanya, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Bapa segala sumber kehidupan. Engkau yang memerintah bumi, langit, dan segala isinya. Segala sesuatu ada di tangan kontrol Engkau, Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa sepengetahuan diri-Mu, Tuhan. Kami datang malam hari ini, kami ingin berdoa, dan sebelumnya kami ingin merenungkan firman Tuhan, mendapatkan kekuatan daripadanya, biar firman-Mu saja yang keluar dari mulut hamba-Mu, bukan pikiran ataupun perkataan manusia. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mohon pimpinan Roh Kudus. Amin. Nah, ini gambarnya ini supaya saya orangnya seneng gambar ya. Jadi katanya satu gambar itu apa istilahnya kalau bahasa Inggrisnya speaks 1,000 words. Jadi kalau Anda lihat ini ada berbagai macam gambar yang berkaitan dengan tema kita, berkaitan dengan pelangi kasih Tuhan, berkaitan juga dengan Nuh. Kenapa kita akan bahas Nuh? Karena
pertama kalinya pelangi muncul di dalam Alkitab, itu adalah saat ya setelah air bah baru pelangi itu ada. Itu menurut Nyonya White, bukan menurut saya. Ya, dan bagaimana setelah air bah akhirnya Tuhan menyatakan dirinya dan memberi janji akan perjanjian bahwa Tuhan memberikan perjanjian dengan umatnya dan juga segala makhluk yang hidup saat itu untuk tidak membanjiri bumi dan menghancurkan mereka melalui air. Kira-kira seperti itu, ya. Kaitan dengan pelangi, dengan Batra Nuh, dengan Nuh. Tapi yang menariknya, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa as the day of the flood, seperti air bah, seperti sebelum masa air bah, itu juga yang akan terjadi di akhir zaman, dan kita tahu semua orang Advent, ya kita sedang hidup di akhir zaman, dan kita akan melihat bahwa ternyata tidak ada bedanya antara dosa-dosa sebelum air bah dan dosa-dosa sebelum Yesus Kristus datang kedua kalinya. Ini sendiri adalah peringatan dari Tuhan Yesus. Tadi saya udah singkat cerita ya dari Matius 24 ayat 37 sampai dengan 39. Yang punya Alkitab ini saya udah tampilkan ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Itu Tuhan Yesus sendiri yang cerita. Dan ini sebenarnya sedikit kayak Bible study ya. Saya ingin membandingkan antara dosa sebelum air bah dengan dosa sebelum Yesus datang. Nah, tadi kita udah baca menurut Yesus sendiri ya, bahwa dosa sebelum Yesus datang adalah yang pertama adalah tidak adanya pengendalian diri. Kalau bahasa kita orang Advent itu tidak ada pertarakan. Dan pertarakan itu kita tahu bukan hanya soal makan dan minum, tapi kalau kita bawa lebih luas, pengendalian diri dalam hal apapun. Entah itu pengendalian diri untuk tidak marah, pengendalian diri nafsu seksual, apapun yang ada di dalam wilayah pengendalian diri. Yang berikut adalah dosa penyimpangan pernikahan. Ya kan, tadi sudah dibilang manusia menikah dan marrying and give marriage ya. Tapi saya ingin menggali lebih dalam, mengapa sih Tuhan harus akhirnya menyesal menciptakan manusia dan akhirnya air bah itu datang. Kalau kita mau teliti ayat Kejadian 6 itu ada beberapa fase ya, bahwa fase sebelum air bah itu datang, ternyata dosa besarnya yang dilakukan oleh orang-orang sebelum air bah itu tercatat di Kejadian 1, 2, 4, dan 5. Saya akan bacakan buat teman-teman. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat, siapa ini yang disebut? Anak-anak Allah, ya. Kita tahu orang Advent, ya, bahwa anak-anak Allah ini adalah keturunan umat Tuhan sisa dari keturunan Set, ya, yang tetap menyembah Allah yang benar. Ya, itu yang disebut dengan anak-anak Allah. Bahwa anak-anak perempuan manusia, ya, jadi anak-anak keturunan Set melihat keturunan yang bukan keturunan Set yang menyembah
yang bukan menyembah Allah yang benar, yaitu mereka disebut anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Diulangi lagi, ya, Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah percampuran antara keturunan umat Tuhan dan keturunan bukan umat Tuhan. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan, kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi, kalau kita melihat konteksnya, kenapa akhirnya Tuhan menurunkan kehancuran bumi melalui air bah, itu karena kawin campur. Itu karena umat Tuhan ya mulai mengadopsi gaya hidup yang bukan umat Tuhan. Kalau bahasa nubuatannya buat kita orang Advent, bahwa gereja Tuhan yang murni mulai heresi, mulai apostat, mulai menyimpang dan menikah dengan perempuan yang digambarkan di kitab Wahyu yang memakai jubah ungu ya dan berhiaskan emas dan batu-batu permata. Bahwa umat Tuhan sisa mulai berkompromi dengan gaya hidup gereja palsu, sistem penyembahan palsu. Ya. Dalam konteks inilah akhirnya Tuhan menghancurkan semua orang yang ada di muka bumi ini kecuali Nuh dan keluarganya. Ya, dan saya tidak akan terlalu detail menceritakan mengenai Nuh, tapi yang luar biasanya adalah Tuhan mencukupkan kebutuhan Nuh dan keluarganya. Ya, selama judulnya ini kan 1 year lockdown in India, 1 tahun diisolasi, di lockdown. Bukan karena kemauan Nuh dan keluarganya, tapi inilah perintah Tuhan untuk Nuh membuat bahtera, dan dia harus tinggal di bahtera itu. Coba Anda bayangkan, saya tidak bisa membayangkan ya, karena belum pernah mengalami. Apa yang kita alami sama sekali berbeda sekali dengan apa yang Nuh alami, karena Nuh kita mungkin sudah baru 2 minggu, 3 minggu ya, yang ada di bahtera. Tapi Anda bayangkan Nuh itu di dalam bahtera, ya saya bisa buktikan bahwa Nuh itu kira-kira 1 tahun di dalam bahtera. Anda bisa bayangkan 1 tahun di lockdown gitu bersama dengan para binatang yang ada di dalamnya. Coba Anda pikir-pikirkan, ya. Tidak ada TV, tidak ada sosial media, ya, tidak ada Zoom seperti kita ini. Ya, tidak ada bahan bacaan mungkin seperti itu. Kita walaupun di lockdown, kita masih sesekali bisa keluar. Ini nggak bisa kemana-mana ini, Nabi Nuh dan keluarganya. Benar-benar terkunci di dalam bahteranya Tuhan. Ya. Dan sementara di dalam bahteranya Tuhan, di luar sana terjadi yang namanya pembantaian besar-besaran, ya, oleh air bah. Semua makhluk tidak ada yang tersisa. Dari binatang yang paling besar sampai binatang yang paling kecil. Semuanya habis ya oleh bahtera. Nah, coba kita lihat sebentar apa yang dikatakan oleh Roh Nubuat
ya, sejarah para nabi dan bapa, ya, patriarchs and prophet. Ini saya ambil kopi dari bahasa Indonesianya ya. Tuhan mengaruniakan kepada orang-orang yang hidup sebelum air bah banyak pemberian, tetapi mereka telah menggunakan segala kelimpahan itu untuk yang pertama meninggikan diri sendiri, dan telah mengubahkannya menjadi laknat dengan memusatkan perhatian mereka kepada pemberian-pemberian. Jadi fokus utama mereka adalah kepada pemberian-pemberian hal segala sesuatu materi, ganti dengan Tuhan yang telah memberikannya. Mereka menggunakan emas, perak, batu-batu permata, serta kayu-kayu yang indah dan terpilih untuk membangun tempat tinggal mereka dan berusaha untuk saling melebihi satu terhadap yang lainnya dalam keindahan rumah dengan hasil pekerjaan orang-orang yang ahli. Mereka berusahanya untuk memuaskan keinginan hati mereka yang sombong dan bersuka-suka dalam kepelesiran dan kejahatan dengan tidak sedikit pun menginginkan Allah, tidak mau mengenal Allah, tidak menginginkan Allah di dalam pengetahuan mereka. Jadi mereka menolak pengetahuan akan Tuhan. Segera mereka pun menyangkal adanya bahwa Tuhan itu Allah. Kita bisa hidup tanpa Tuhan. Kita bisa berusaha ya di dalam masa kesusahan bahkan tanpa Tuhan asal kita bekerja misalnya. Mereka mengagungkan alam sebagai pengganti Allah yang menjadikan alam ini. Mereka meninggikan kepandaian manusia, menyembah hasil pekerjaan tangan mereka, dan mengajar anak-anak mereka menyembah sujud kepada patung-patung ukiran. Jadi dosa mereka adalah worship. Dari dulu sampai sekarang, selalu isunya adalah worship. Penyembahan. Siapa yang kita sembah? Apakah Allah yang benar sesuai dengan Alkitab? Dalam anaknya Yesus Kristus? Atau kita menyembah Allah yang lain? Entah itu pekerjaan, entah itu bisnis, entah itu rumah kita, apapun yang ada di dalam penguasaan diri kita yang mengenyampingkan tentang pengetahuan akan Tuhan, dan bahkan ngerinya adalah mereka mengajar anak-anak mereka bukannya untuk menyembah dan sujud kepada Tuhan, tapi mereka menyembah kepada ukiran, kepada patung. Bukankah kita temukan juga hal ini di kitab Wahyu? Sebelum Yesus datang, ya, bahwa barang siapa yang menyembah the image of the beast, yang menyembah tanda binatang, yang menyembah Allah selain Allah yang hidup, yang ada di Alkitab. Ternyata orang-orang yang ada di sebelum penyembahan, sebelum air bah, dosanya sama. Manusia tidak pernah berubah ketika dia jatuh dalam dosa. Selalu mereka jatuh ke dalam hal yang sama. Ini yang dikatakan oleh Nabi Ellen White. Dosa-dosa yang telah mendatangkan pembalasan kepada dunia sebelum air bah, ada sekarang ini. Takut akan Allah telah lenyap dari hati manusia, dan hukumnya diperlakukan dengan sikap acuh dan tak acuh dan cemoohan. Keduniawian yang ada pada generasi sebelum air bah itu disamai oleh keduniawian yang ada di mana sekarang kita hidup. Kristus berkata, karena sama juga seperti zaman yang dahulu daripada air bah, orang makan, minum, dan kawin serta mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk batra, dan tidaklah mereka itu sadar sehingga tiba-tiba air bah itu melenyapkan sekaliannya, demikian juga halnya kedatangan anak manusia. Tuhan menghukum orang-orang sebelum air bah, bukan karena mereka makan dan minum. Ia telah memberikan kepada mereka buah-buahan dengan berkelimpahan untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Yang menjadi dosa mereka ialah
menerima pemberian-pemberian tersebut tanpa mengingat, tanpa bersyukur kepada siapa yang memberi, kepada pemberinya. Dan mereka telah merusakkan diri mereka oleh memanjakan nafsu makan mereka tanpa batas. Baik itu orang yang percaya terhadap hukum kesehatan atau yang tidak percaya terhadap hukum kesehatan, masalahnya adalah mereka melakukannya tanpa batas. Adalah halal bagi mereka untuk menikah. Perkawinan adalah sesuatu yang direncanakan oleh Tuhan. Itu adalah salah satu daripada lembaga-lembaga yang pertama yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ia telah memenuhinya dengan kesucian dan keindahan, tetapi segala petunjuk ini telah dilupakan dan pernikahan telah disalahgunakan dan dijadikan alat sekedar untuk memuaskan hawa nafsu. Makanya tadi saya di gambar permulaan awal-awal ya, sangat tragis, begitu beraninya, begitu hancurnya bahwa pelangi yang merupakan atribut yang ada di atas tahta Tuhan, ya, kalau kita baca di kitab Wahyu, ya, tahta Tuhan itu di atas kepalanya, ya, itu ada pelangi. Itu melambangkan tanda token itu apa? Tanda kasih setia Tuhan, tanda kebaikan dan kemurahan Tuhan, ya, kepada orang-orang yang setia dan taat kepada Dia. Tapi Anda tahu bahwa kalau Anda lihat saat-saat ini, tanda pelangi itu berbeda. Was-was kalau Anda lihat tanda pelangi. Karena tanda pelangi yang ada di sekarang, ini adalah tandanya pergerakan LGBT. Ya, gay, lesbian, transgender, dan yang lain-lain. Salah satu hal yang terjadi sebelum Yesus datang adalah pemuasan hawa nafsu, ya, melanggar kesucian pernikahan dari segala macam jenis. Nah, mari kita baca sedikit lagi tentang apa yang dikatakan oleh Nabi. Mula-mula orang banyak melihat kehancuran daripada barang-barang buatan tangan mereka sendiri. Bangunan-bangunan mereka yang megah, taman yang indah, kebun-kebun di mana mereka telah ditempatkan. Ini konteksnya adalah waktu air bah. Mereka dibinasakan oleh kilat yang memancar dari langit dan puing-puingnya berhamburan kemana-mana. Mesbah di mana-mana, mesbah-mesbah, ini mesbah penyembahan berhala, di mana manusia dikorbankan, dihancurkan, dan penyembah-penyembah berhala itu gemetar di hadapan kuasa Allah yang hidup. Mari kita lihat apa yang sebabnya menyebabkan mereka dihancurkan. Dan mereka menyadari bahwa kejahatan dan penyembahan berhala merekalah yang telah menyebabkan kehancuran tersebut. Dan sekali lagi, Nabi mengatakan keadaan yang sama itu berlaku sekarang ini. Ya, kita melihat di kehidupan sehari-hari, ya, bahwa penentangan terhadap hukum Tuhan itu begitu besar, begitu luar biasa. Dan saya percaya dengan adanya COVID-19, coronavirus, buat orang yang tidak mengerti firman, ini malapetaka. Tapi bagi kita yang mengerti firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang meletakkan perlindungan kita kepada Tuhan, bagi saya ini kabar baik. Ini seperti sebelum kita istilahnya sebelum ada acara hari H, biasanya H-1 itu apa? Ada percobaan. Kalau misalnya apa namanya? Gladi bersih. Gladi resik, iya betul. Susah sekali itu bahasanya. Buat saya ini COVID-19 ini seperti gladi resik. Sebelum kita masuk ke sesuatu yang lebih parah. Karena kalau kita nggak bisa tahan 2-3 minggu, ya, diam di rumah,
Padahal kita masih bisa makan, masih bisa belanja, masih bisa main sosial media, masih bisa Zoom. Tapi nanti kita tahu ada saatnya di mana penganiayaan besar-besar kepada umat Tuhan yang memegang perintah Tuhan dan memiliki iman kepada Yesus, dan kita harus lari ke gunung-gunung, kita harus lari ke hutan-hutan, ya, dan di lockdown di sana, ya, tidak ada lagi akses untuk jual beli, tidak ada lagi akses untuk stok makanan mungkin, tidak lagi ada akses untuk doa zoom-zooman. Saya tidak bisa berpikir, gimana kalau kita nggak belajar? Betul-betul menggantungkan diri kita kepada Tuhan yang hidup. Saat ini kita belajar dengan adanya coronavirus, yang terpenting adalah Tuhan. Orang udah nggak lagi cari lagi yang lain-lain. Kebutuhan pokok lah yang dicari, masker lah. Udah nggak kelihatan penting untuk mengejar karir mungkin yang lain-lain. Ya, nggak mikirin, yang mikirin adalah gimana caranya selamat, aman, damai, semua kebutuhan terpenuhi. Bagi saya ini gladi resik, ya, yang ingin Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Ini saatnya kita benar-benar bertobat, ya, melihat kepada kehidupan kita sendiri dan keluarga kita, apa penyembahan berhala yang masih kita pegang, yang ada di dalam hidup kita. Karena ketika nanti penganiayaan datang, ketika Great Tribulation datang, ya, itu adalah hasil dari gladi resik 2 minggu, 3 minggu ini kita. Kalau kita tidak belajar di saat di mana kita di lockdown, di rumah kita, dan kita tidak mengambil Alkitab kita, dan kita tidak belajar Alkitab, kita tidak merenungkan firman Tuhan, ya, dan sambil bersaksi kepada teman-teman kita yang ada di luar sana, bagaimana Tuhan bisa memelihara hidup kita, ya, bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Saya khawatir, bahkan umat Tuhan pun tidak akan tahan. Sekarang aja banyak yang tidak tahan, ya, uang habis, banyak toko tutup di Jakarta. Banyak orang yang penghasilannya dari penghasilan hari-hari kesulitan. Nah, ini adalah waktunya yang paling tepat kita untuk belajar mengasihi kepada orang lain. Ya, tanya dong temennya. Ya, tadi saya tanya ada satu pastor, ada kebutuhan pokok yang bisa dipenuhi? Ya, saudara-saudaranya ya, keluarganya, ya kan? Ini saatnya baik untuk memberi. Nah, saya berapa lama lagi? 5 menit lagi kayaknya. Ya. Ini agak panjang. Ya, okay. Ya. Tapi ini penutup. Agar supaya awan tebal dan hujan yang turun tidak menyebabkan kegentaran yang terus-menerus di dalam hati manusia serta rasa takut akan datangnya air bah lagi. Maka Tuhan memberikan kepada keluarga Nuh satu janji. Maka aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Tiada lagi akan ada air bah yang membinasakan bumi. Bahwa pelangiku, ya, kalau di Alkitab Kejadian 9 itu sama sekali nggak disebut adanya pelangi. Saya coba lihat segala konteksnya tidak ada, ya kan? Dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, ya. Nyonya White tapi memberikan bahwa pelangiku telah kutaruh, ya, busur Tuhan itu telah ditaruh di dalam awan-awan. Busur Tuhan itu adalah pelangi Tuhan. Maka itulah akan tanda perjanjian di antaraku dengan bumi. Maka akan jadi kelak apabila aku mendatangkan awan ke atas bumi dan pelangi itu pun kelihatan dalam awan-awan. Aku akan ingat perjanjianku di antaraku dengan kamu dan segala kejadian yang hidup di antara segala yang berdaging. Betapa besarnya sikap melindungi serta belas kasihan Allah bagi makhluk yang berdosa dengan menciptakan pelangi yang indah di awan-awan sebagai satu tanda perjanjiannya dengan manusia.
Tuhan mengatakan bahwa apabila ia melihat pelangi itu, ya, sebenarnya di atas tahta Tuhan, pelangi itu selalu ada. Jadi setiap hari saya percaya Tuhan melihat pelanginya. Ia akan mengingat janjinya. Ini bukan berarti Tuhan tidak ingat, Tuhan lupa. Ini cuman gaya bahasanya untuk supaya kita mengerti sebagai bahasa manusia. Ini tidaklah mengartikan bahwa ia bisa jadi lupa, tetapi ia berkata-kata kepada kita dalam bahasa manusia. Dapat mengerti akan dia dengan lebih baik lagi. Allah bermaksud bahwa apabila anak-anak dari generasi mendatang bertanya dan akhirnya melihat pelangi yang indah, yang terbentang, maka orang tua, mereka harus mengulangi kembali cerita tentang air bah dan menceritakan kepada mereka bahwa Yang Maha Tinggi telah menjadikan pelangi itu dan menempatkannya di atas awan-awan sebagai satu jaminan bahwa air tidak lagi akan menutupi bumi ini. Jadi dari generasi ke generasi akan menyaksikan tentang kasih ilahi kepada manusia dan akan menguatkan kepercayaannya di dalam Tuhan. Di sorga, satu bentuk yang menyerupai sebuah pelangi melingkari tata Allah dan menaungi kepala Kristus. Nabi berkata, seperti rupa pelangi di dalam awan-awan pada masa hujan. Begitulah rupa cahaya mulia yang berkeliling. Ya, di kitab Wahyu juga bercerita tentang pelangi yang ada di surga. Ya, saya lengkap saja langsung, apabila manusia oleh kejahatan yang besar telah mengundang penghukuman ilahi, Juru Selamat yang menjadi perantara manusia dengan Allah Bapa menunjukkan kepada pelangi di awan-awan, kepada pelangi di sekeliling tahtanya dan di atas kepalanya, sebagai satu tanda rahmat Allah kepada orang yang berdosa yang bertobat, bersama dengan jaminan yang telah diberikan kepada Nuh sehubungan dengan air bah. Allah sendiri telah memberikan juga salah satu daripada janji yang paling indah tentang anugerahnya. Maka seperti pada zaman Nuh, demikian juga pada zaman ini. Pada aku sudah bersumpah bahwa tiada lagi air bah itu akan meliputi bumi, maka sekarang pun aku bersumpah bahwa tiada lagi aku murka dan menistakan dikau. Karena jikalau segala gunung undur dan segala bukit pun guncang, tetapi kemurahan tiada akan undur daripadamu. Dan perjanjian selamatku tidak akan goncang. Jadi teman-teman, ya, saya kembali ke gambar yang pertama. Ya. Gambar yang paling kanan ujung itu gambarnya apa? Yesus. Paling kanan atas. Ini kita orang akan pasti sering lihat gambar ini. Ini adalah gambar tentang kedatangan Kedatangan Yesus. Yesus. Ya, orang mati yang dalam Tuhan dibangkitkan, orang-orang yang tinggal, yang lepas dari segala kesusahan besar, melihat Yesus datang di atas awan-awan beserta malaikatnya, dan di sana ada pelangi Tuhan. Kita satu saat umat Tuhan kembali akan melihat pelangi. Pelangi ini bukan sekedar melambangkan God's love or God's mercy, tapi juga lalu sebelum muncul pelangi, ada yang namanya God's judgment. Ada penghakiman Tuhan. Jadi apa yang kita alami, jangan khawatir, jangan takut, ini gladi resik. Sesuatu yang lebih besar pasti terjadi, firman Tuhan omong. Tapi seperti pada zaman Nuh, Nuh dan keluarganya yang setia, yang mengasihi Tuhan, yang memegang hukum-hukum Tuhan, diselamatkan. Dan akhirnya mereka melihat pelangi Tuhan. Akankah kita menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan, yang walaupun di sekeliling kita, ya, mengatakan tidak kepada Tuhan, mengatakan tidak kepada hukum-hukum Tuhan dan iman kepada Yesus. Apakah kita tetap setia seperti Nuh setia? Ya, 1 tahun teman-teman, Nuh dan keluarganya di lockdown oleh Tuhan. 1 tahun Anda bisa bayangkan. Anda bisa teliti itu di Kejadian 6, Kejadian 7. Ya, kalau Anda hitung harinya, itu pas kurang lebih 1 tahun. Berdasarkan 1 bulan itu adalah 30 hari.
Berarti setahun adalah 360 hari. Para ahli menyebutkan 1 hari sebelum air bah surut itu dan akhirnya Nuh keluar, itu adalah 1 hari sebelum 1 tahun. Kita sedang menanti-nantikan kembali. Pelangi itu datang ketika Yesus datang bersama dengan segala kemuliaannya. Kita akan kembali melihat pelangi yang dilihat oleh Nuh. Dan juga umat Tuhan yang sisa. Itu yang kita nanti-nantikan sebagai umat Tuhan. Ya. Kembali saya serahkan kepada MC-nya. Kiranya Tuhan memberkati dengan pesan ini. Terima kasih Kak Steve Mandang yang sudah memberikan pesan yang luar biasa buat kita. Biarlah kita mempersiapkan diri kita dalam geladi resik menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan masuk kepada doa syafaat. Mohon ditampilkan ini usulan-usulan doa dan pokok doa. Yang pertama yang akan mendoakan fokus doa hari ke-11 adalah Pak Pendeta Bastian Purba. Kemudian untuk usulan-usulan doa akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Christian Sitorus, Ibu Ketua kita. Mungkin sudah disampaikan ya? Sudah siap? Halo, selamat malam. Ya. Dalam doa, kita bertelut. Kita sama-sama bertelut. Halo. Saya pertama berdoa ya, Ibu Ya. Ketua. Oke, Ibu Pendeta. Kenapa ngomong-ngomong suara saya kedengeran? Kedengaran, Ibu? Oh, oke. Oke. Jadi Silakan. Saya jelas ya, Kak. Iya, jelas Pak Pendeta Purba. Silakan yang pertama. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami memuji namamu, mengagungkan Engkau. Sebab kami merasakan cinta kasih-Mu masih terus bersama dengan kami hingga pada saat ini. Ketika kami menjaga jarak, berjauhan untuk membatasi penyebaran virus corona, tapi Tuhan tetap berikan waktu bagi kami, bersekutu dalam kebersamaan kami, walaupun saling berjauhan untuk sementara waktu. Dalam media Zoom ini, kami mengadakan pertemuan doa. Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Sebelum kami menyampaikan permohonan-permohonan kami, Tuhan kiranya boleh layakkan kami, ampuni kami, sucikan kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa hamba-Mu sebagai gembala. Ampuni dosa-dosa kami semua yang mengikuti pertemuan doa dalam aplikasi Zoom ini. Ampuni dosa-dosa pemimpin kami. Ampuni dosa-dosa jemaat kami masing-masing. Biarlah Tuhan boleh melayakkan kami dan mengkaruniakan Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar hidup kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, mendoakan keadaan bumi kami yang saat ini sedang mengalami pandemi global oleh virus COVID-19. Tuhan boleh kiranya menunjukkan keajaiban. Tuhan memulihkan bumi kami. Tuhan memulihkan negara kami Indonesia. Tuhan memulihkan tempat tinggal kami masing-masing. Tuhan berdiri di tengah-tengah kami, melindungi dan menyelamatkan kami masing-masing. Kami berdoa untuk krisis kesehatan yang sedang terjadi di Amerika, di Eropa, dan juga negara kami Indonesia. Tuhanlah yang kiranya boleh menolong kami dengan nyata. Kami juga mendoakan secara khusus untuk tim medis yang bekerja menjadi garda terdepan, barisan terdepan untuk berperang melawan virus corona ini. Mereka begitu membutuhkan perlengkapan medis yang memadai. Tuhanlah yang menolong, mencukupkan perlengkapan mereka.
Kami juga berdoa untuk profesional kesehatan di Indonesia. Tuhan kuatkan, berikan kesehatan, kemampuan dalam pelayanan mereka masing-masing. Kami berdoa bagi mereka yang hidup sendirian pada saat ini. Selama pandemi ini Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang takut, kesakitan karena pada saat ini mungkin sedang diisolasi. Kami berdoa untuk mereka agar mereka sungguh-sungguh mengetahui bahwa Yesus mengasihi mereka. Yesus bersama dengan mereka akan menyembuhkan, memulihkan, dan menyelamatkan mereka semua. Kami berdoa untuk semua gereja-gereja yang sementara waktu ini ditutup. Di mana saja, di seluruh belahan bumi ini Tuhan. Engkau mengetahui, untuk sekarang kami tidak bertemu dalam ibadah umum. Kami di rumah masing-masing. Dan biarlah lewat wabah COVID-19 ini, iman kami akan terus bertumbuh. Walaupun untuk sementara kami tidak bertemu di gereja, tetapi kami tetap dibangun dalam kebersamaan, saling terhubung satu dengan yang lain lewat doa-doa kami. Kami berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang memiliki semangat dalam belajar firman Tuhan. Biarlah semua umat-umat Tuhan benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk menyambut kedatangan Yesus yang akan segera dan yang sudah tidak lama lagi. Sebab tanda-tanda menunjukkan bahwa Yesus akan datang. Kami tetap semangat sebagai umat-umat Tuhan dalam penantian kepada kedatangan Yesus, dan kami semua akan pulang ke rumah kami yang sesungguhnya. Kami berdoa untuk sahabat kami yang sudah memberikan kesaksian. Berkati Bang Albert yang sudah menceritakan bagaimana pelayanannya di Austria. Kami memohon dengan sungguh-sungguh, Tuhan kuatkan dia, Tuhan berikan kesehatan, lindungi dalam pelayanannya di Austria. Biarlah lewat pelayanannya, nama Tuhan akan ditinggikan. Bapa di dalam surga, banyak hal yang mau kami sampaikan, dan doa hamba-Mu ini akan dilanjutkan. Baik. Bapa dalam sorga, puji syukur dan terima kasih karena pada malam ini kami boleh kembali menaikkan doa-doa. Dan kami bersyukur rancangan doa 100 hari ini sudah diusulkan oleh Gereja Pusat. Dan itu benar-benar mendesak kami untuk serius berdoa dengan lebih sungguh-sungguh. Hamba-Mu berterima kasih bisa tergabung dengan kelompok doa pemuda dari Sumatera Selatan. Dan kami berterima kasih untuk kesaksian dari Bang Albert, dan pembahasan firman Tuhan yang begitu indah dari Bapak Steve Mandang, dan juga lagu pujian dari keluarga Sitanala. Kami tahu Tuhan, ini semua adalah tuntunan dari Roh Kudus agar kami boleh saling memperhatikan, saling menguatkan, dan lebih siap lagi bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, sebelum permohonan dinaikkan, apabila ada dosa-dosa kesayangan, ada dosa-dosa yang tidak sengaja, baik yang dilakukan oleh hamba-Mu maupun semua yang tergabung dalam kelompok doa pada malam ini, mohon Tuhan ampuni, supaya semua doa-doa kami boleh diterima oleh Tuhan. Kami boleh lega untuk menaikkan doa-doa kami, karena memang hanya doa orang benar yang diterima oleh Tuhan, padahal kami ini orang-orang berdosa yang banyak sekali melakukan kesalahan. Tapi kami bersyukur, kami percaya darah anak-Mu Yesus sudah mengampuni kami.
sehingga kami kembali boleh datang menaikkan semua kerinduan dan permohonan kami kepada Tuhan. Bapa, pada malam ini usulan doa sudah disampaikan. Dan pada malam ini dengan secara khusus kami berdoa untuk semua yang sakit. Pendeta Marbun, Pendeta Effendi Sianturi, Bapak Omer Simbolon, Bapak Budiman Siregar, Ibu Mena Fernandes Borumanurung, Ibu Tiom Sigultom, Bapak Ishak Suherman, juga Saudara Floyd Rebok, anak dari Leandro, yaitu anak dari Bapak Simbol Banjarnahor, yaitu Leandro Canavaro. Biarlah Tuhan juga yang sembuhkan. Begitu juga dengan Ibu Nelly Runtu, Boru Nainggolan, Pendeta Muda Tawaris Laia, Ibu Simbolun, Boru Panjaitan. Itu adalah ibu mertua dari Pendeta Jeffrey Simatupang. Demikian juga dengan Farrell dan Kelvin, segala anak-anak dari Pendeta Falmer Sagala. Tuhan, biarlah Engkau yang penuh dengan kemurahan dan kasih boleh menjamah semua yang sakit ini supaya segera sembuh. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sudah ciptakan kami dan hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkan kami. Begitu juga Tuhan, kami mau menaikkan doa ucapan syukur karena Pendeta Palar sudah sembuh. Dan juga kami mau berdoa untuk yang berduka cita, keluarga Bapak Lexi Wele, anaknya Andrew baru saja meninggal dunia. Demikian juga dengan Ibu Daisy Wenas Muntuan. Tuhan sudah panggil Bapak Dilan Muntuan untuk istirahat. Biarlah ibu ini yang sedang berduka boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Demikian juga dengan anak-anaknya. Bapa dalam surga, kami juga secara khusus mau berdoa untuk para medis dan seluruh pegawai dari Rumah Sakit Medan, Lampung, Bandung, dan Manado. Berkati juga seluruh relawan yang berada di garda terdepan agar mereka diberi kekuatan dan kesehatan. Kami juga Manta Tambunan, Saudara Yetro Sinambela, Saudari Filiana Endang Saputra, dan juga Suster Melana Naibaho. Mereka bekerja dengan serius untuk membantu pasien-pasien yang memiliki kondisi dengan penyakit yang sangat serius, yaitu COVID-19. Tidak mudah Tuhan merawat, tapi mereka sudah ambil keputusan untuk melakukannya dengan rela. Berkati mereka dengan kesehatan, dengan kasih sayang, dan biarlah mereka sehat-sehat
Dan Tuhan juga yang membalas semua kebaikan hati mereka sementara mereka bekerja. Bapa dalam surga, sebenarnya masih banyak sekali yang ingin disampaikan dalam doa pada malam ini. Tapi kami percaya rahmat dan kasih sayang Tuhan juga akan terus menjadi bagian kami. Sementara doa-doa akan terus dilanjutkan dengan doa dalam hati yang terus naik ke hadapan Tuhan seiring dengan napas hidup kami. Sempurnakanlah ya Tuhan, biarlah Roh Kudus terus menghibur dan menguatkan kami supaya kami setia, supaya kami praktekkan apa yang sudah kami dengar, dan kami lebih sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, menjadi saksi yang hidup bagi semua orang, lebih mengasihi keluarga, anak-anak, dan siapa saja yang menjadi orang terdekat di sekitar kami. Dan Tuhan, kami juga ingin terus menjadi saksi-Mu di mana saja kami berada. Terima kasih karena Tuhan adalah Allah yang akan melengkapi doa yang sederhana ini. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami sekali lagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk doa syafaat yang sudah dilayangkan oleh Ibu Ketua Christine Sitorus dan Pak Pendeta Bastian Purba. Kita sudah sampai di penghujung acara, namun ada satu hal yang tadi terlupa. Nanti Kak Steve Mandang, nanti mohon didoakan mahasiswa yang berada di tingkat akhir, baik yang di Unclub, di Unai, dan di Siantar. Karena mereka merasa takut sehubungan dengan COVID-19 ini. Kak Steve ya. Oke, terima kasih. Baik, kita akan berdoa. Doa tutup akan dilayankan oleh Kak Steve Mandang. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa kami yang bertata di sorga, yang tatanya di atas ada pelangi kasih Tuhan, yang melambangkan kasih Engkau terhadap manusia, yang melambangkan penghakiman kepada para pelanggar hukum-hukum Tuhan. Engkau bertata di atas tata itu yang di atasnya pelangi. Dan kepada Allah yang sama yang disembah oleh Nuh dan keturunan umat Tuhan sepanjang zaman sampai kepada kami umat sisa yang memegang hukum-hukum Tuhan dan iman kepada Yesus, keturunanmu tidak terhenti Tuhan dan akan terus ada walaupun dunia ini semakin rusak, semakin hancur oleh segala dosa penyembahan berhala Tuhan. Tapi Engkau memelihara umat sisa sama seperti Engkau memelihara Nuh. Dan tidak ada yang perlu kami takuti ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Ya betul akan ada kesusahan, ya betul akan ada penganiayaan, tapi kami mau bersandar kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi teman-teman Unai, Kelabat, dan juga di Siantar, para mahasiswa mereka yang ada di sana. Kami minta Roh-Mu Tuhan, menghibur mereka, Roh Kristus, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan perlindungan kepada mereka. Bahkan di situasi sulit ini Tuhan, kami boleh menemukan damai sejahtera dan sukacita karena lebih banyak waktu kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau dan bersama dengan keluarga dan orang-orang di sekeliling kami yang kami kasihi. Tidak ada satu pun Tuhan yang terlepas dari pengawasan-Mu Tuhan. Bahkan ketika Nuh keluar, firman-Mu katakan, God remembers Noah. Engkau tidak pernah sekalipun tidak memikirkan umat-Mu Tuhan. Selalu Tuhan, kami ada di dalam ingatan-Mu Tuhan. Dan ketika Nuh keluar,
dia juga mengingat siapa yang telah menyelamatkannya. Terima kasih Bapa buat pelajaran dan doa, kesaksian yang telah kami terima. Biar hari-hari kami dipenuhi dengan pembelajaran akan firman-Mu, melakukan kasih kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, terima kasih atas perhatian saudara yang datang ataupun yang sudah dari tadi. Bila mana ada usulan-usulan doa, boleh disampaikan kepada kami via WA yang ada di poster, bisa dihubungi untuk besok. Ataupun ada hal-hal yang perlu disampaikan, boleh menghubungi kami. Terima kasih untuk semua partisipan malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kembali ke Kak Vera, pengumuman. Ya, lagi ngetik. Gladi resik ya, Kak. Iya. Luar biasa. Dari kemarin nggak kepikiran. Iya, Kak Vera. Kak Vera, silakan pengumuman. Ya, halo? Ya. Halo. Ya, Kak Vera. Sudah ada suaranya? Sudah? Ya, Oke. sudah Kak Vera. Oke. Terima kasih, Kak Steve. Sama-sama. Jadi gladi resik ini ya, luar Betul. biasa. Saya enggak pikir-pikir kalau gladi resik ini. RDR. Biasanya saya gladi resik itu kalau sudah mau manggung, Kak. Resik terus. Ternyata hidup ini juga ada gladi resiknya. Makasih Kak Steve. Semoga lain waktu masih ada kesempatan lagi kita bersama. Tapi tiap malam juga kami undang untuk bersama. Bang Albert, terima kasih. Besok lanjut tentang cancer survivor ya. Si Bang Albert ini bercerita bagaimana suka dukanya dan bagaimana dia bisa optimis. Besok kita akan dilanjutkan, narasumber kita adalah Ibu Ketua Daerah Sumatera Kawasan Selatan, Ibu Laste Wijaya, dan kesaksian oleh Bang Albert. Lagu pujian, halo Lastiar, boleh bersuara? Reni, Asrama, boleh siap besok nyanyi ya? Bersuara dulu Lastiar. Boleh di-unmute? Halo Lastiar. Halo, Mem. Ya, orang muda ini harus nampil dulu. Satu asrama nyanyi ya. Besok malam ya. Ya, ini Bang Albert ini masih single loh. Itu. Pendeta Leo juga single loh. Oh iya. Anaknya yang single. Banyak yang single Halo. nih. Apanya yang single ya? Anaknya yang single. Oh iya, banyak yang single. Memang tujuan kita itu. Dep. Halo Dokter Lisal. Suara Dokter Lisal. Ya. Malu. Terima kasih Dokter Ruben, terima kasih Dokter Lisal, Ibu Ketua, senang sekali. Kak Eeng, Kak Eeng, mana suaranya Kak Eeng? Kak Eeng dari Belanda juga. Dari Kak Eng. Kak Eeng. Senang sekali, ini di luar dugaan ada juga KKMGRI yang selalu setia. Kak Simon runtuh suaranya, Kak. Halo. Amin. Selamat malam. Selamat malam Kak Simon. Kak Simon. Iya, Om Simon. Selamat malam. Kak Simon tinggal kasih tahu saya mau kasih kesaksian atau jadi membawa firman Tuhan, tinggal kita fix aja di Japri ya. Ya, tetap stay di sini dan semua yang tidak bisa saya sebutkan semua bisa sih saya sebutin. Iya. Adrian Okta
Okta. Okta. Ya. Ada keluarga pendeta Situmorang. Pendeta Situmorang, itu wajib pembicara kita nanti minggu depan. Nggak boleh nolak dia. Nggak boleh kunai kalau nolak. Terima kasih semuanya. Ini P. Siregar, pendeta Poltak Siregar ya? Nggak ada fotonya. Nggak ada gambar. Halo Pak P. Siregar. Suaranya belum ada. Halo Kak Aku sambil kerja. Oh, sambil kerja. Eng itu ada Dokter Lisal. Ya nanti reuni ya. Nah, karena sudah sampai Belakangku, Eng. yang tiup-tiupan itu. Masih sakit belakangku, Eng, dipukul. Aduh. Masih ingat aja. Lagu pujian fix ya, Lastiar dan kawan. Halo Kak Ronald Kusoy dari MGRI CBT. Terima kasih sudah join. Kak Hana, mana suara Kak Hana? Kak Hana ini single loh. Kak Hana Hendrik. Iya, mana dia? Kak Hana, Kak Victor, single juga. Kenapa harus bilang pendeta Sinaga? Iya. Iya. Beliau memimpin semua yang single. Pastor PJ serius. Thank you Pastor Yang PJ sudah setia setia. malam. Luar Stay. biasa. Isa dari Jepang, Isa. Isa juga masih single. Pendeta ini Isa single. Pendeta kita ada beberapa di single. Kalau suka pelayanan sudah siap ini. Tapi kalau yang suka sampai ke Austria ada abang kita yang ganteng. Kalau yang mau ke Unai, Besok doa syafaat kita pendeta Situmorang ya. Halo pendeta Situmorang. Nggak ada gambarnya loh. Nggak usah di inilah. Aduh, saya mau lihat dari kemarin ada namanya aja, nggak ada gambar loh. Sudah. Nih, gambar Nina. Oh, Oke, doa syafaat besok pendeta Situmorang ya. Iya. Oke. Kita semua orang. Doa syafaat. Kok menghilang lagi udah ini? Enggak, videonya aja. Gambarnya. Kak Bernard ini siapa? Boleh tahu videonya? Videonya boleh dihidupkan Kak Bernard. Kalau single juga kan biar tahu ini pendeta Sinaga loh, salah. Tentunya laki-laki lagi kan. Langsung pergi nanti pendeta PJ. No, masih ada dia. Dokter Lisal videonya mana? Untuk lu salam Gunungan Daa, dokter. Nih, lihat Dokter Supit masih ganteng. Iya. Nanti Untuk ada Dokter Ruben Supit, ada salam dari Pegunungan Daa, Sulawesi Tengah. Oh. Kak Ronald Kusoy posisi di mana, Kak? Enggak. Oh, suaranya ini. Kak Ronald Kusoy posisi di mana? Ya, selamat malam. Selamat malam. Kak Ronald Kusoy di mana posisi? Lagi kerja Kak Ronald ya? Di Mika, Papua. Oh, di Papua. Kita ini dari ujung Merauke sampai ujung Merauke loh, kok Merauke. Balik. Sabang. Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Kalau dari tatapannya ini pendeta Sinaga lagi mengamati ini. Bernard boleh videonya? halo Karona. Karena. Karina mana Karina? Karena Karena ada mana tadi. suaranya? Tadi ada telepon dari keluarga Burhanuddin mau kasih APD Ya. ke rumah sakit. Kakak HP-nya nggak aktif, jadi aku ngangkat telepon tadi. Terus hubungin nggak ngangkat, dokter Lani nggak ngangkat, dokter Susan yang ngangkat. Jadi kalau ditanya data 75,3 ya. Oke, Kak. Oke, semoga dapat bantuan itu cepat. Nanti aku telepon balik dia. Oke, siap. Oke. Lagi itu aja Kak. Terima
kasih, sampai ketemu lagi besok. Hari Rabu pembicara kita dari Andrews University, lecturer statistician. IJ. Jangan kemana-mana, tetap gabung. Terima kasih Kasti. Mungkin Kasti nanti yang translatein buat kita kalau kita nggak. Pura-pura nggak ngerti, biar datang Kak Steve. Ada Kak Steve, ada Kak. Kalau hari Kamis depan gerbang, semua ya, depan. itu Aku sama Kak Tita. Ya, hari Kamis itu Ketua Umum Khotbah, hari Jumat buka sahabat, jadi jam Boleh. 8 Dokter Supit yang akan bicara ya, Dok. Terima kasih atas waktunya. Siap. Oke. Terima kasih. Amin. Selamat Amin. malam, Amin. Pak Dokter. Malam semuanya. Tuhan berkati. Sampai ketemu besok. Oke, sampai ketemu besok. Sampai ketemu. Terima kasih Kak Steve. Terima kasih semua. Kita ketemu lagi besok ya. Oke, makasih. Oke. Nah, Oke, saya end meetingnya ya. Terima Jangan kasih lupa semua. dong Siri.